pelemahan rupiah terhadap dolar AS berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk yang tinggal di desa karena kebutuhan biaya hidupnya akan melonjak. Ekonom dari Center of Reform on Economics, CORE, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, meski masyarakat desa tidak memegang mata uang dolar AS secara fisik, tetapi pelemahan rupiah berdampak terhadap rantai pasok barang dan jasa sehari-hari. Dalam ekonomi modern, dampak kurs bekerja lewat rantai pasok, bukan lewat apakah seseorang memegang dolar atau tidak, ujar Yusuf dikutip Minggu, 17 Mei 2026. Oleh sebab itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto menyebut masyarakat desa tidak berdampak terhadap pelemahan rupiah, dinilai hal yang keliru. Ia pun menjelaskan, kebutuhan masyarakat desa masih dipengaruhi pergerakan kurs, seperti pupuk urea dan NPK untuk bercocok tanam. Pupuk tersebut, kata Yusuf, sebagian bahan bakunya masih dipenuhi dari impor, dan kemudian pakan ternak hingga kedelai masih perlu didatangkan dari luar negeri. Selain itu, obat-obatan generik di fasilitas kesehatan juga banyak menggunakan bahan baku aktif dari India dan Cina yang dibayar menggunakan dolar AS. Karena itu, menurut Yusuf, pelemahan rupiah di atas level Rp17.500 per dolar AS bukan sekadar isu makroekonomi, tetapi berdampak langsung terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat desa melalui mekanisme exchange rate pass-through. Yusuf juga menyoroti kelompok rumah tangga miskin di desa sebagai pihak yang paling rentan terhadap pelemahan rupiah. Ia mengaitkan kondisi itu dengan teori Engels Law, yakni semakin rendah pendapatan rumah tangga maka semakin besar proporsi pengeluarannya untuk pangan dan energi. Sementara dua komponen itu sangat sensitif terhadap depresiasi kurs, katanya. Sedangkan kelompok menengah, Yusuf menyebut masih memiliki bantalan tabungan, kemampuan mengalihkan konsumsi, bahkan sebagian mempunyai aset dalam valuta asing. Karena itu, narasi bahwa masyarakat desa aman karena tidak menggunakan dolar justru dinilai berlawanan dengan kondisi real. Yusuf mencontohkan ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai, gula mentah, dan gandum. Akibatnya, harga tahu, tempe, mie instan, hingga tepung terigu berpotensi naik ketika rupiah melemah. Di sektor pertanian, harga pupuk non-subsidi juga diperkirakan ikut meningkat, sementara kemampuan fiskal pemerintah untuk menambah subsidi semakin terbatas. Kondisi tersebut pada akhirnya menaikkan biaya produksi petani kecil dan diteruskan ke harga pangan. Untuk rumah tangga desa dengan pengeluaran Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan, depresiasi rupiah 10% bisa menggerus daya beli real sekitar 3% hingga 5% dalam beberapa bulan, papar Yusuf. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bhima Yudhistira. Ia menjelaskan, masyarakat di desa juga banyak menggunakan barang yang komponennya didapat dari impor, seperti handphone, kendaraan bermotor, televisi, hingga mesin cuci. Kemudian, bahan bakar minyak, BBM, dan LPG masih dipenuhi dari impor untuk kebutuhan nasional. Ia menyebut, barang-barang tersebut akan naik harganya ketika rupiah mengalami pelemahan. Lalu juga pupuk di sentra pertanian akan terpengaruh harganya kalau rupiah makin lama makin lemah. Itu semua tinggal menunggu waktu saja, sampai harganya akan menekanan masyarakat di pedesaan, ujar Bhima. Selain harga barang yang naik, kata Bhima, pedesaan berpotensi dipenuhi masyarakat korban dari pemutusan hubungan kerja, PHK, dari perusahaan yang terimbas dampak pelemahan rupiah. Bisa terjadi PHK massal dari pelemahan rupiah, dan desa akan dibanjiri oleh mereka jadi korban PHK di perkotaan. Kembali ke desa tapi dalam posisi tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Ini akan menjadi beban desa, paparnya. Jadi kami sangat menyesalkan. Prabowo menganggap enteng situasi sekarang. Saya kira cara sikap dan komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan ekonomi, ujar Bhima. Orang desa tak pakai dolar AS. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyindir pihak-pihak yang kerap meramalkan ekonomi Indonesia akan mengalami kehancuran atau kolaps akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026, pagi. Prabowo menegaskan, kondisi pangan dan energi nasional saat ini berada dalam posisi yang aman. Oleh sebab itu,
Ia meminta masyarakat tidak perlu panik dengan pergerakan mata uang dolar AS karena fundamental ekonomi real di tingkat daerah tetap berjalan baik. Rupiah begini, apa? Dolar begini, Orang, rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Iya kan? Pangan aman, energi aman. Ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak yang diberikan Yang Maha Kuasa, ujar Presiden Prabowo. Kemudian, saat menghadiri peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, Prabowo berkelakar mengenai pergerakan nilai tukar rupiah. Ia mengaitkan situasi ekonomi nasional dengan ekspresi dari Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, enggak usah kau khawatir itu. Seloroh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa fluktuasi nilai mata uang global ini sebenarnya tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Menurutnya, perputaran ekonomi mikro di daerah tidak bergantung penuh pada mata uang asing. Mau dolar berapa ribu kek? Kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Bener nggak? Yang pusingnya yang itu. Yang suka keluar negeri. Ayo siapa ini? Lanjut Presiden Prabowo.